Halo, selamat pagi anak-anak SD Negeri Gedongan 1, khususnya anak kelas 6. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, perkenalkan nama lengkap Ibu, Lista Filiana Sumpah. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Lista. Sebelum kita semua melakukan kegiatan proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak boleh menyiapkan sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan kegiatannya selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan untuk setiap anak-anak melakukan presensinya ya, yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp kelas kita. Sebelum anak-anak melakukan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Ibu Lista, anak-anak siap-siap untuk mendengarkan peraturan kelas online kita ya. Peraturan yang pertama, jika anak-anak mendengarkan kata halo kelas 6, maka anak-anak menjawab hai. Yang kedua, jika mendengar kata kerjakanlah, maka anak-anak dapat mengerjakan perintah dari ibu. Yang ketiga, jika mendengar kata pause, maka anak-anak dapat memberhentikan video ini karena anak-anak akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum kita masuk ke tahap yang berikutnya, anak-anak boleh memperhatikan video apersepsi dan untuk motivasi yang akan Ibu sajikan ya. Selamat memperhatikan video. Jembatan Tali. Murid Sekolah Dasar Inpres 057 Hulo, Desa Hulo, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini bertaruh nyawa untuk bisa mencapai sekolah. Mereka harus bergelantungan melewati tali kawat sepanjang 30 meter ini. Setelah memperhatikan video, apersepsi, dan motivasi yang telah Ibu sajikan kepada anak-anak, hal apa sajakah yang dapat kita simpulkan dari video tersebut? Nah, untuk itu kita akan menyimpulkan bersama ya. Nah, dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan untuk belajar, untuk berangkat ke sekolah. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa sekarang ini kita semua sedang dilanda oleh suatu masalah yang membuat kita tidak bisa berangkat sekolah. Apakah itu masalahnya? Nah, masalahnya sekarang itu kita sedang dilanda oleh pandemi. Nah, mengapa kita tidak bisa berangkat ke sekolah? Karena pandemi COVID ini bisa menular ke siapa saja. Maka dari itu kita semua juga tetap harus memperhatikan protokol. Yang pertama apa? Yang pertama selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, maka dari itu ya, anak-anak semuanya tidak boleh bermalas-malasan untuk belajar dan berangkat ke sekolah jika nanti sekolah sudah bisa melakukan kegiatan secara langsung. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan anak-anak lakukan bersama dengan Ibu Lista. Yang pertama, kita akan membahas mengenai reklame. Di dalam reklame itu ada
pengertiannya, ada ciri-ciri, ada tujuan, ada jenis-jenis, dan ada contoh-contohnya. Kemudian, yang kedua, kita akan belajar mengenai keberagaman ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Indonesia. Tapi sebelum kita memasuki materi pelajaran kita akan bernyanyi satu buah lagu. Ibu akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Judul lagunya adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, selamat menyaksikan dan mengikuti lagunya ya. Setelah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, apakah anak-anak tahu mengapa ibu menyuruh anak-anak menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Nah, alasan ibu menyuruh anak-anak menyanyikan lagu tersebut karena pada hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat bersama ya. Ada yang tahu tidak ini apa? Ya benar, ini adalah gambar batik. Nah, batik itu berasal dari mana? Berasal dari Indonesia. Batik tersebut juga ada jenisnya anak-anak, yaitu yang pertama yang dicetak, kemudian ada yang ditulis. Nah, selanjutnya ada kain batik yang sudah jadi. Di era globalisasi, batik sudah dikenal di Indonesia dan di seluruh dunia. Batik mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan pengesahan secara resmi, yaitu batik Indonesia sebagai warisan budaya Indonesia. Batik diminati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Selain diminati oleh masyarakat Indonesia, batik juga diminati oleh masyarakat mancanegara. Selanjutnya, penjualan batik yang semakin berkembang membuat perekonomian para pengrajin batik semakin meningkat.
Untuk itu, anak-anak harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kita bersyukur bangsa Indonesia memiliki warisan batik yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai reklame. Ada yang tahu apa itu reklame? Nah, kita akan membahas mengenai reklame. Reklame itu sendiri adalah tindakan untuk mengajak orang lain secara berulang agar orang tersebut tertarik, kemudian mengikuti atau melakukan isi reklame, atau bisa juga diartikan sebagai salah satu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, menawarkan dan mempromosikan produk atau layanan kepada masyarakat dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik. Selanjutnya ada tujuan reklame. Tujuannya tersebut adalah menarik minat publik agar membeli produk atau barang yang digunakan, jasa yang ditampilkan dalam reklame. Selanjutnya ada ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan gambar yang menarik. Kemudian yang kedua, kalimatnya singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Kemudian ada informasi yang jujur. Yang terakhir, dilakukan secara berulang-ulang. Yang selanjutnya ada jenis-jenis reklame. Ada yang tahu tidak? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dari reklame. Yang pertama itu, jenis-jenisnya dilihat berdasarkan pengadaannya. Ada dua anak-anak. Yang pertama, reklame komersial. Yang kedua, reklame non-komersial. Bedanya apa? Bedanya, reklame komersial adalah jenis reklame yang dibuat untuk kepentingan perusahaan. Sedangkan reklame non-komersial adalah jenis reklame yang digunakan untuk keperluan non-komersial atau kemasyarakatan. Yang kedua itu ada jenis-jenis reklame berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada reklame penerangan, yaitu reklame yang bersifat informatif. Isinya itu berupa informasi penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua ada reklame peringatan. Apa itu? Reklame yang isinya berupa peringatan untuk masyarakat luas tentang bahaya suatu hal. Artinya, isi dalam reklame tersebut berupa hal yang harus dihindari atau dicegah masyarakat yang perlu diketahui. Yang terakhir itu ada reklame ajakan atau permintaan, yaitu ajakan memiliki nada berupa kelayak ramai untuk bersedia mengikuti permintaan atau ajakan dalam reklame. Yang ketiga, jenis-jenis reklame yang dilihat berdasarkan tempat pemasangannya, yaitu ada dua. Yang pertama, reklame outdoor, yaitu reklame yang dipasang di luar ruangan. Anak-anak bisa melihatnya seperti di jalan raya, di stasiun, di terminal, dan masih banyak lagi. Kemudian, yang reklame indoor itu merupakan reklame yang dapat ditempatkan di dalam ruangan. Nah, ukurannya itu juga tidak terlalu besar anak-anak. Nah, contoh reklame tersebut apa saja ya? Nah, mungkin anak-anak sering mendengar kata spanduk, kata poster, kemudian etiket atau stiker. Kemudian juga ada plakat dan brosur. Tentunya anak-anak mungkin ada yang sudah mendengar kata-kata dari contoh dari reklame tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai keberagaman ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Yaitu, ini ada gambar mengenai contoh dari keberagaman ekonominya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu keberagaman. Nah, keberagaman ekonomi masyarakat itu sendiri merupakan kondisi masyarakat
yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi, yaitu keberagaman ini bisa dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Keadaan ekonomi yang beragam sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Contohnya, jika tinggal di daerah pantai, maka pekerjaan yang ada di sana adalah sebagai nelayan atau penjual ikan. Kemudian, ada 3 sikap yang perlu dikembangkan dalam sikap keberagaman. Yang pertama itu, tidak memandang diri sendiri lebih tinggi kepada orang lain atau memandang rendah orang lain, terutama dalam hal suku dan budaya. Nah, misalnya anak-anak dalam satu kelas itu, anak kelas 6 pastinya mempunyai agama yang berbeda, suku yang berbeda. Nah, dari perbedaan tersebut, anak-anak tidak boleh membedakan satu sama lain, melainkan anak-anak harus bertoleransi satu sama lain seperti saling berteman, saling menolong. Kemudian yang kedua, lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri dengan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan suku masing-masing. Nah, seperti misalnya anak-anak kelas 6 kebanyakan sukunya suku Jawa karena berada di daerah Jawa. Nah, kemudian tiba-tiba ada teman kalian yang berasal dari suku Batak misalnya. Nah, jika teman kalian yang bersuku Batak ini mempunyai masalah atau sedang memerlukan pertolongan, anak-anak tidak boleh untuk tidak menolong dia, karena di dalam 3 sikap yang dikembangkan dalam keberagaman ini, kita diminta untuk saling menolong satu sama lain tanpa memandang kepentingan suku masing-masing. Yang selanjutnya, ada yang ketiga, menerima keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Mengapa di sini dikatakan budaya sebagai kekayaan? Karena kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Di luar negeri, di banyak beberapa negara, budaya di sana tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Mengapa Ibu sebutkan demikian? Karena di Indonesia ini banyak sekali suku-suku yang ada, bahasanya berbeda, budayanya berbeda. Nah, tidak hanya itu, melainkan jenis kulit juga ada yang berbeda-beda ya. Nah, tetapi dengan adanya perbedaan, kita semua tidak boleh membedakan satu sama lain. Kita harus tetap saling bertoleransi, berteman. Nah, dari ketiga sikap yang telah kita terapkan itu ada manfaatnya anak-anak. Yang pertama itu yaitu adalah persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Yang kedua, menghargai keberagaman yang ada dengan terbuka seperti yang Ibu katakan kepada anak-anak tadi. Misalnya anak kelas 6 semuanya sukunya misalnya ada yang berbeda-beda, seperti suku Jawa, suku Batak, yang Ibu telah sebutkan tadi. Nah, tetapi anak-anak harus saling menghargai satu sama lain. Yang terakhir, membangkitkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Dari mana kita bisa melihat rasa cinta terhadap tanah air? Dari menghargai satu sama lain terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada jenis keberagaman ekonomi. Yang pertama itu adalah pertanian. Kemudian ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan, dan ada kehutanan. Dari semua pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini bersama-sama, nah, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita bahas. Yang pertama itu mengenai reklame, yang kedua itu mengenai keberagaman masyarakat. Yang pertama kita bahas mengenai reklame dulu ya. Dari reklame itu kita mendapatkan informasi yang bisa mengajak atau menganjurkan dan menawarkan suatu barang atau produk. Nah, dengan dibuatnya reklame secara menarik, membuat si pembaca itu
bisa mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Kemudian tadi juga kita sudah membahas mengenai jenis reklame, yaitu seperti poster, iklan, plakat, spanduk, dan masih banyak lagi. Nah, reklame tersebut juga bersifat komersial dan non-komersial. Nah, dari situ kita mengetahui materi mengenai reklame. Yang kedua itu mengenai keberagaman masyarakat. Dari keberagaman masyarakat ini kita melihat bahwa banyak sekali keberagaman yang ada di sekitar kita. Contohnya di kalangan masyarakat, seperti jenis-jenis pekerjaannya. Tadi kan sudah Ibu bahas, yaitu seperti perikanan, seperti kehutanan, dan masih banyak lagi. Tetapi dengan adanya keberagaman yang ada di masyarakat ini, kita tidak boleh membedakan satu sama lain, melainkan kita harus tetap bertoleransi satu sama lain. Nah, jika ada yang belum dipahami, anak-anak boleh menanyakannya kepada Ibu ya melalui grup WhatsApp kita. Setelah kita mempelajari semua materi yang kita bahas hari ini, apakah anak-anak senang mempelajari pelajaran pada pagi hari ini bersama dengan Ibu Lista? Nah, jika anak-anak senang, anak-anak bisa mengulang videonya lagi ya untuk melakukan pengulangan mengenai materi-materi yang sudah kita bahas. Selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan untuk anak-anak mengerjakan tugas. Ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk anak-anak melalui Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Yang pertama itu ada tugas muatan PPKN, kemudian ada yang muatan SBDP, dan terakhir soal evaluasi. Nah, anak-anak boleh mengerjakannya ya setelah menonton video ini. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tadi di awal Ibu sudah mengajak anak-anak untuk mengawalinya dengan doa. Dan selanjutnya kita akan mengakhirinya juga dengan berdoa. Anak-anak boleh mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat beraktivitas, semangat selalu. Ingat ya, jaga protokol kita. Yang pertama, untuk kita menjaga kesehatan, kita harus tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selamat pagi.